Terus ada yang makan ular juga, termasuk ular ini. Ini salah satu jenis ular yang kanibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar warga Cianjur semuanya, kembali di Cianjur Today Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu, sebetulnya teman lama saya. Berapa tahun gak ketemu bro? Wah udah lama banget sih, udah banget ya? 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun dan akhirnya diketemukan kembali di sini ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah perlu diketahui juga oleh warga Cianjur di bawah, sebetulnya teman saya satu ini Bang Chan ya. Nama channelnya Bang Chan apa sih? Bang Chan Korci TV. Bang Chan Korci TV, bisa kamu lihat juga, cek di sana. Jadi bisa dikatakan ini collab pertama lah dengan YouTuber kita ya. Oke. So thank you bro udah bisa datang ke sini ya. Siap. Oke, nah kali ini kita bakal bahas seputar hobi Anda gitu kan, yang mengoleksi berbagai macam reptil di sini. Nah, apalagi kalau sekarang nih di akhir tahun kan itu lagi banyak-banyaknya nih. Udah mulai ada laporan loh, banyak yang katanya ular masuk ke rumah. Kalau untuk laporan mungkin belum ya. Belum. Baru beberapa orang yang memfotokan kalau rumahnya ada kemasukan ular. Banyak. Kayak Tapi kalau ke saya banyak loh. Iya. Beberapa kali. Bahkan yang kemarin kan baru banget itu kan, tetangga dia ada ular yang masuk ke rumahnya gitu. Nah gini bro, sebenarnya nih sebagai seorang ahli reptile, asik ahli reptile ya. Ya maksudnya yang mengerti lah sedikit tentang ini. Sebenarnya kebiasaan si para ular khususnya mungkin ya ini yang sampai bisa masuk ke rumah itu sebetulnya seperti apa sih? Maksudnya gimana pola perilaku mereka gitu? Kenapa sampai bisa masuk ke rumah-rumah gitu? Sebenarnya mereka nyari apa sih? Nyari makan apa? Nyari apa gitu? Kita rewind dulu ke tahun kemarin ya, tahun 2019 akhir mungkin. Itu salah satu kejadian yang paling mengerikan. Karena di satu rumah bisa ditemukan 2-3 ekor ular. Betul. Itu tuh berhari-hari juga, sampai beberapa minggu mungkin kejadian itu terus-menerus, sampai kalau misalnya dikumpulkan mungkin udah lebih dari 20-30 ekor. Kan gitu. Iya betul. Kebetulan gini ya, kalau misalnya ditemukannya anak-anak ular, itu mungkin aja baru menetas di akhir tahun. Karena untuk ular sendiri masa perkawinannya itu terjadi antara bulan April sampai bulan Agustus mungkin. April sampai Agustus. Berarti baru-baru sekarang berarti ya? Ya sekarang tuh udah pokoknya prepare lah sekarang. Iya. Siap-siap. Kalau yang rumahnya ada di pinggir-pinggir kota. Dan untuk menetasnya sendiri ular itu sekitar 3-4 bulan. Oke. Jadi mungkin aja yang kawin atau menelurnya bulan Juni atau Agustus ya Desember kenanya. Oke. Berarti maksudnya mulai menetasnya itu di Desember semuanya ya. Akhir-akhir tahun. Jadi apakah memang mereka cenderung untuk menetas di dekat pemukiman atau misalnya yang di lingkungan seperti apa biasanya tuh? Kalau untuk ular sendiri tempat kesukaannya gitu, tapi dilihat dulu habitat ya. Rata-rata habitat ular yang ada di mungkin pinggiran ya masih di area sekitar warga itu jenis ular kobra. Ular kobra ya kebanyakan. Lumayan bahaya berarti. Iya, ngeri. Karena ular kobra tuh kalau misalnya untuk di Cianjur kan masih banyak itu ya, masih banyak sawah-sawah. Itu habitat sesungguhnya dari kobra. Oke, termasuk dekat rumah saya juga kayak gitu ya. Bahaya. Pantesan rumah lu sering banget ada ular gitu ya. Mungkin aja. Tapi kalau saya sendiri yang suka reptil, bahkan dari 2006 saya main reptil. Itu waktu saya mungkin SD ya. SD. Kita ketemu lu SMP ya waktu ketemu. Dulu SMP. Dan waktu SD tuh sampai sekarang mungkin belum pernah sama sekali kemasukan ular ke rumah. Malah orang-orang yang nggak terlalu paham ular kemasukan ular. Nah mungkin gara-gara saya lihat perkembangan di alam juga, sekarang habitat ular mulai terganggu. Akan banyaknya mungkin pembangunan kayak mulai jalan mungkin yang asalnya itu jalur hewan yang biasanya dibangun, jadi itu masuknya salahnya hewan nganggap kalau mungkin rumah-rumah itu tuh nganggapnya kosong, bahkan malah jarang melihat orang ya. Jadi masuknya ke rumah. Jangan itulah pokoknya kalau misalnya nggak mau kemasukan ular. Jangan berantakan, karena ular tuh paling suka tempat yang berantakan. Berantakan maksudnya itu dari berantakan mulai dari sampah. Kadang-kadang kita menemukan ular saat kita bikin konten juga di sampah-sampah yang ada di alam. Iya, emang betul sih. Kadang-kadang gitu. Kalau nggak dari daun-daun kering, tumpukan daun-daun kering, sampai batu-batu mungkin. Tapi kalau misalnya anggap di beberapa rumah mungkin kayak misalnya ada banyak populasi tikus di sana, itu juga termasuk yang mengundang juga nggak? Makanya usahakan kalau misalnya rumah-rumah jangan sampai kemasukan tikus. Kalau misalnya ada tikus, insting ular tuh nyium, ngerasa dia ada tikus nih. Dia nganggapnya kan kalau masuk ke rumah itu untuk nyari tikus, bukan masuk untuk mengincar manusia. Karena ular sendiri
lebih apa ya? Mungkin cenderung menghindar mungkin. Menghindar. Dia takut manusia karena manusia itu dianggap dia sebagai ancaman terbesar. Oke. Sebagai apa istilahnya pemburu mungkin ya buat dia ya karena mengganggu rantai makanan. Nah itu. Oke. Nah selain itu bro, nah ini ada apa ya kebiasaan mungkin masyarakat itu atau bahkan dari saya kecil juga dari dulu misalnya nyebutin supaya ular nggak masuk ke rumah jangan lupa taburin garam sekitar rumah. Ini mitos ini betul atau enggak nih? Mitos ini betul atau enggak nih? Sangat salah. Sangat salah ya. Karena saya juga telah mengontenkan para cobaan eksperimen mungkin ya ular langsung ditaburi sama garam dan di channel YouTube kamu juga? Di channel YouTube ada? Ya, Oke. Boleh dilihat nanti deskripsi linknya kita kasih ya. Dan itu nggak ada reaksi apa-apa terhadap ularnya. Oke. Jadi itu sebetulnya mitos dari mana ya? Kurang tahu tuh. Ular malah lebih takut sama parfum. Parfum? Dia paling nggak bisa daerah situ misalnya disemprotin parfum atau ya pewangi-pewangi gitu. Kampar contohnya gitu ya. Dia nggak suka. Lebih menghindar mungkin. Mungkin karena mengganggu indera penciuman dia juga karena dia kan menggunakan itunya sensor di area mulutnya. Jadi kalau misalnya kecium wangi-wangi gitu dia makin gimana ya? Mungkin kalau di bahasa ularnya mungkin makin jijik. Oke. Nyium wangi-wangian tuh. Jadi cenderung menghindar aja ya kalau misalnya itu. Oke. Jadi intinya mungkin ya supaya banyak masyarakat nih kalau misalnya tidak dimasuki ular, intinya harus bersih lingkungannya ya, harus sering bersih-bersih di rumah lah gitu intinya ya. Dan harus apalagi sih? Ya intinya mah sering rajin bersih-bersih lingkungan sekitar gitu ya, sering kerja bakti dan lain-lainnya gitu. Jangan nyimpen kardus, jangan nyimpen kardus kayak emang gitu. Kalau nyimpen kardus itu cenderung ditempatin sama ular juga. Kalau kardus tuh setahu saya kan menggunakan kardus tuh sebagai media dasar, jadi untuk alasnya. Dan dia terbukti nyaman dibanding misalnya kita pakai akuarium nggak pakai alas gitu dia nggak suka malah nggak bisa diam. Kalau pakai kardus kertas koran gitu kan biasanya reptiler pakai itu dia lebih tenang mungkin anget karena ular ini berdarah dingin. Betul. Jadi menyesuaikan tempatnya sih. Nah sekarang agak sedikit ke pribadi mungkin dia ini kenapa mulai suka ngoleksi yang beginian nih? Orang-orang melihara tuh kan anjing, kucing, burung gitu kan. Lalu sendiri kenapa jadi ular kayak gini? Soalnya setahu saya waktu masih dulu waktu kita waktu masih di komunitas dulu kan. Komunitas sebelumnya. Jadi buat yang belum tahu kita pernah di komunitas parkour. Enggak tahu kemana sekarang komunitasnya. Kalau dulu kan udah main yang ginian belum sih? Dulu waktu zaman parkour saya punya, cuman nggak terlalu diumbar kayak sekarang mungkin. Gitu, karena dulu di Cianjur pun sangat sedikit untuk pecinta reptil. Kok sekarang banyak banget. Nah ini kenapa mulai menyukai hal-hal seperti ini bro? Menurut saya ular tuh eksotis ya. Eksotis. Paham sih kalau eksotisnya. Terus selain itu apa dong? Jadi gini, dulu waktu saya sebelum pindah ke Cianjur, saya kan asli Jakarta. Iya. Nah di Jakarta tuh saya paling suka bukan main ke mall atau ke tempat wisata gitu, contohnya ke Dufan gitu atau gimana. Saya lebih sukanya ke kebun binatang. Dari dulu. Nah orang tua saya tuh kebetulan sukanya sama burung. Kalau burung tuh pasti kalau pengen lihat-lihat burung gitu mainnya ke Jatinegara, Pasar Pramuka itu kan pasar-pasar hewan besar di Indonesia. Selain ada burung kan pasti ada ular. Nah saya lebih tertarik lihat ular daripada burung. Jadi papa saya tuh dulu diemnya di dekat pasar burungnya, saya di tukang-tukang reptilnya. Dan di situ sekitar tahun 2006 saya baru pelihara reptil pertama kali mungkin. Ular waktu itu pertama kali. Iya, ular sanca. Terus orang tua emang ngizinin tuh melihara yang begituan. Apalagi bapak kan suka burung. Iya. Ini kan musuh alaminya burung nih kan. Kenapa kok suka diizinin atau enggak nih? Kalau untuk sama papa mungkin saya diizinin karena dia emang suka hewan basicnya. Kalau untuk mama sedikit melarang. Cuman ya dengan kebiasaan mungkin. Jadi sekarang boleh lah, tetap hati-hati tapi. Tapi kalau di rumah sendiri ada koleksi ada berapa banyak bro? Waduh, untuk koleksi berapa ya? Ular 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Ular 5, iguana 2. Apa lagi ya? Biawak. Ayam juga ada. Itu ayam buat dimakan atau buat apa tuh? Kalau untuk ayam kebetulan saya kemarin habis syuting juga sama anak ayam kate Cianjur, pecinta ayam kate. Jadi dia ngasih ke saya. Nah, lumayan lah istilahnya nambah-nambah ilmu saya mengenal tentang unggas. Wah, mantap tuh. Awas dijadiin ini ya pakan. Insya Allah nggak hilaf. Tapi biasanya kalau koleksi ini dikasih makan apa emang? Tergantung jenis. Kalau untuk saya di rumah pelihara jenis piton mungkin cuman 2-3 jenis ya. Itu makannya ayam. Kadang-kadang ayam potong, kadang-kadang juga ayam hidup. Tergantung sukanya. Karena beberapa jenis ular di saya ada yang sukanya tuh
ayam yang udah nggak ada bulunya. Oh gitu. Tapi di beberapa ekor juga ada yang suka harus ada bulunya. Jadi kalau dikasih ayam yang udah dibersihin gitu dia nggak suka. Oke. Jadi dia sorry. Ini jenis apa tadi gue lupa lagi. Ini King Koros. Ya? Bahasa ilmiahnya Pithias carinata. Oke. Ini kalau habitat dia di mana biasanya? Kalau untuk penyebaran sendiri di Cianjur ada, karena dia di Pulau Jawa sama kalau nggak salah ya Sumatera juga ada. Oke. Biasa ditemukan di sawah. Di sawah-sawah. Karena dia pemakan, dia tuh gimana ya, suka makan ular juga. Di sawah tuh banyak habitat ular. Iya, kanibal jadi dia masuknya ke sawah lagi. Oke. Berarti hampir sama dengan King Cobra juga hampir. Cobra lah, bukan King Cobra. Enggak, ya? King Cobra. Kalau Cobra malah bisa dimakan sama dia. Oke. Karena dia pemakan ular. Kalau untuk King Cobra dia makan ular. Jadi sama kayak ular ini. Kalau Cobra biasa kan makannya tikus. Iya, betul. Oh, berarti ini kalau setipenya hampir sama kayak King Cobra berarti ya, kalau untuk ukuran dan kayak habitat dan juga kebiasaannya mungkin ya hampir sama kayak King Cobra. Iya. Oke, kalau ini apa tadi makannya? Sorry. Ini makannya ular. Ular juga. Sama lu kasih ular juga? Kasih ular. Itu dapatnya kayak gimana? Kalau untuk ular sendiri, saya kebetulan punya teman-teman pemburu. Jadi dia tuh kadang-kadang suka buru ular untuk yang mungkin dijual ya. Gimana dianya sih itu mah. Yang penting saya juga ada tuh yang begitu tuh. Yang penting saya punya stok pakan aja buat ular. Kalau saya sendiri jarang banget malahan untuk main ke alam kecuali kita konten. Oke. Kalau misalnya sengaja main ke alam untuk berburu, malah saya jarang banget. Capek ya? Capek. Yang penting praktis aja ya kali ya, Yang penting praktis aja lah. Oke, nah sekarang selama melihara yang beginian bro, berapa kali misalnya kecelakaan? Ya tau lah sendiri, misalnya digigit, dipatok ularnya atau mungkin digigit biawaknya atau gimana? Sering nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Kalau untuk sering mungkin nggak ya? Nggak, kalau sering. Sering nggak, amit-amit lah. Karena untuk sekitar 70% peliharaan di saya untuk jenis reptil itu hampir 70% yang berbisa tinggi, yang dapat membunuh manusia hanya dalam waktu beberapa menit. Betul tuh, kayak postingan waktu itu gue pernah lihat masuk rumah sakit kan tuh, waduh. Ya itu salah satu kejadian yang ngeri. Tapi yang saya tahu cuman itu aja, karena yang lain-lainnya nggak tahu nih apakah. Jujur saya nggak pernah alay. Oke. Kalau orang-orang mungkin kegigit ular posting foto posting gitu ya. Betul. Kegigit apa nih? Saya nggak pernah. Malah bagi saya kalau gitu tuh alay. Oke. Nggak perlu lu liatin ke orang-orang kalau lu tuh kejadian. Mending posting hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke. Kayak contohnya ngejelasin posting dengan caption menjelasin tentang apa yang lu posting. Contoh kayak ini ular King Koros ya, terangin di situ biar orang dikit-dikitnya baca sambil belajar. Iya, betul. Kalau misalnya kegigit, wah jarang. Saya nggak pernah posting kayaknya. Oke. Tapi pernah lah beberapa kali ya misalnya kejadian kayak gitu. Kalau kejadian dari dulu ya sempat lah 2016 saya waktu itu pas lagi persiapan acara kegigit di tangan sampai 14 jahitan. Oke. Terus waktu acara mungkin dulu kan tahun 2014 sampai 2016 saya juga suka atraksi. Iya betul. Saya juga berapa kali lihat main kan. Dulu sempat atraksi cuman 2016 akhir beres. Sempat kegigit ular piton sanca gitu atau piton reticulatus ya. Oke. Di muka ukuran 3 meter pernah. Terus gila, di muka. Terus di tangan mungkin ini pernah juga. Ini sama retik 4 meter kalau nggak salah. Ini cuman apa ya, ngait doang sih di sini. Oke. Nggak sampai tergigit tuh, untungnya tuh. Terus ya ular-ular biasa mungkin ya masih sering sih. Kayak contoh kayak pakan gini kan pasti ular-ular galak. Ular-ular yang hasil fresh WC kita nyebutnya wild caught, hasil tangkapan. Nah kita pasti ya mau nggak mau kadang-kadang tergigit sama ular yang buat pakan si ular itu. Oh iya, yang buat dikasih makannya itu ya, karena emang itu mah dari alam liar langsung kan ya. Benar-benar galak lah. Oke. Nah bro, sekarang gini, seandainya mungkin kan masyarakat nih, ketika misalnya ada ular yang masuk ke rumah dia, kadang-kadang itu kan suka bingung penanganannya kayak gimana. Nah, bisa kasih tips gak sih sebetulnya penanganan yang baik ketika misalnya ada ular yang masuk ke rumah itu seperti apa bro? Ini dipraktekin atau enggak? Jelasin dulu boleh? Nanti kita praktekin ya. Kalau untuk saya sendiri, mungkin kalau reptiler punya alat yang namanya snake hook. Snake hook. Oh jadi, iya gue tau kayak tongkat itu ya. Enggak, kalau itu grab stick. Oh, grab stick beda lagi. Itu. Kalau misalnya hook yang bentuknya gini doang. Oh iya tahu. Itu hook. Kalau reptiler pasti punya. Tapi mungkin beberapa reptiler yang enggak melihara ular yang galak pasti enggak punya juga. Nah, saya mengalihkannya menggunakan sapu mungkin. Oh, sapu. Pelan bisa atau apapun lah, bambu juga mungkin bisa. Kita kalau misalnya ular kita kemasukan ular gitu mungkin ularnya nggak mungkin mencoba nyerang ya, malah dia lari. Cenderung lari. Kita gusur-gusur aja pakai alat itu, pakai sapu.
menuju aliran air mungkin bisa. Kalau enggak, kalau misalnya berani nangkep, nanti saya praktekin lah. Kalau misalnya berani nangkep, kita ada beberapa tahap agar sedikitnya mengurangi resiko tergigit. Itu yang gue sendiri pernah berapa kali masuk ular ke rumah. Ya itu dia tadi sih caranya, untungnya bukan ular berbisa juga. Jadi cuma digeser-geser juga dia keluar gitu kan. Ini masalahnya kalau misalnya ularnya agresif. Ya, itu yang jadi masalah. Balik. Nah itu yang karena jadi beberapa jenis ular juga ada yang kita ganggu padahal niat kita baik untuk menyuruh dia pergi daripada kita bunuh kan. Betul. Tapi malah nyerang balik. Nah, itu adalah beberapa jenis, contoh kayak ular sapi atau ular sapi sama ular saudara dia nih, ular jali ini. Kadang-kadang suka nyerang balik. Dia cenderung agresif ya. Agresif banget. Kalau ini gimana nih? Kalau ini alhamdulillah tenang sih ya. Tenang. Kalau untuk aslinya ini tuh salah satu ular paling mengerikan dalam serangan. Jadi gerakan dia tuh super agresif banget. Cepat atau gimana maksudnya? Cepat banget. Terus sekali nyerang tuh enggak, misalnya strike gitu, enggak sekali, dia nyamber kemana-mana. Kacau pokoknya. Gila ya. Kalau aslinya ya, kalau liarnya. Karena dia nggak memiliki bisa. Oh iya. Kalau misalnya memiliki bisa, biasanya cenderung lebih tenang. Sekali doang petok aja ya. Oh kalau ini nggak ada bisanya. Cuman itu kalau nyerang dia agresif banget gitu ya. Gila. Untung udah jinak loh dia. Oke bro, gini aja deh. Bisa contohin nggak sama kita gimana caranya menangani ular nih kalau misalnya masuk ke dalam rumah, atau menangani ya intinya ular yang masuk supaya kita mengusirnya atau menangkapnya kayak gimana, bisa dicontohin bro? Bisa boleh. Oke. Kita slide dulu ya gambarnya untuk lihat prakteknya kayak gimana. Oke. Nah misalnya kalian menemukan ular kayak gini, dia lebih cenderung untuk kabur. Karena sebenarnya untuk ular sendiri dia menganggap manusia itu sebagai ancaman dia sendiri ya. Jadi misalnya gini, kalian bisa nahan pakai sapu kayak gini. Dia udah nggak bakal bisa gerak tuh, jadi nggak kabur lagi. Kita bisa dorong langsung ke daerah yang aman. Kecuali kayak di luar gitu, langsung aja ke aliran air gitu. Karena kalau misalnya di air dia lebih pasti langsung kabur lah, nyari tempat yang lebih aman lagi. Nah sekarang di mode yang kedua, kita di sini punya mode safety handle, mode tailing. Jadi kita pertama misalnya dalam keadaan seperti ini, kita bisa tangkap bagian buntut. Nah langsung ditahan pakai sapu, tuh, agar dia pas nyerang ketahan sama sapu. Misalnya udah gini, kita bisa langsung buang ke daerah yang aman. Contohnya ya bisa kita langsung ke alamnya kembali, karena kan rata-rata yang kemasukan ular gini itu rumahnya di pinggiran kota ya, jadi jarang banget. Kita bisa gini langsung lempar, itu lebih aman. Dan mode yang terakhir, yang ketiga, itu lebih sedikit mengerikan. Kita harus benar-benar paham lah tentang jenis ular yang akan kita tangkap. Kita bisa nahan bagian kepala. Udah ketahan gini, baru tangkap. Ini udah aman. Cuman perhatikan saat proses nangkap kepala gini, harus megangnya kayak gini. Karena beberapa orang masih ada yang nangkapnya kayak gini. Dan ini salah. Kalau misalnya jenis ular yang ditangkap itu adalah jenis ular berbisa tinggi, bisa saja si taring ini, dia punya taring ya, karena dia berbisa rendah, dia punya taring belakang tuh. Kalau misalnya ke manusia ya aman lah, paling gatal-gatal doang, terus juga kegigit. Ini taringnya, tuh dia. Ini proses dia ngunyah. Jadi kalau misalnya itu hati-hati tuh, dia gigit. Ini taringnya, kecil banget. Ini jenis taring Opistoglypha. Dan untuk jenis viper, misalnya kita pegang seperti ini, taringnya bisa nusuk ke sini. Bisa bahaya banget, makanya usahakan untuk nangkap kepala kayak gini. Karena beberapa jenis ular pun ada yang bisa merenggangkan si rahangnya sampai ke sini. Bagian rahang atasnya. Contoh kobra. Kobra itu bisa kayak gitu. Ini enggak, ya gini juga udah cukup. Baru kita masukin ke karung. Mantap bro. Nah kurang lebih tadi kan ada 3 cara berarti bro ya untuk menangani ular yang masuk ke rumah. Selain daripada itu mungkin ada tips-tips lain nggak untuk apa istilahnya, untuk supaya si rumah ini aman dari ular dan juga mungkin reptil-reptil lain. Kalau kalau reptil-reptil lain cenderung kayak gitu juga nggak sih selain ular? Mungkin yang paling sering kejadian biawak ya. Betul. Karena ya yang paling banyak juga populasi di
area sektor kita Cianjur itu kan persawahan. Iya, persawahan betul. itu pasti rata-rata ada biawak. Karena di sawah kan kadang-kadang ada yang punya kolam ikan. Iya betul. Jadi masuknya si biawak tuh gara-gara kolam ikan. Karena biawak kan kesukaannya salah satu makanan kesukaannya ikan kalau nggak anak ayam. Iya. Nah kalau misalnya biawak sendiri gimana nih? Kalau untuk biawak sendiri dia kalau misalnya udah di posisi tertekan malah diem. Oh gitu. Diem. Dia cukup tutupin aja kepalanya pakai kain langsung tangkep. Oh, Kecuali gitu ya? dia lagi ngamuk tuh, lagi benar-benar posisi menyerang, itu usahakan ya biarin dia lari kemana dulu. Kalau misalnya udah tersudut, pasti dia bakal diem. Dan dia lebih cenderung menghindar juga mungkin ya kalau biawak sama, ya. semuanya juga tetap. Semuanya gitu ya kalau kata. Oke. Nah kayaknya menarik banget obrolan kita soal reptil sekarang, juga gimana cara mengatasinya dan lain-lainnya ya. Nah tips mungkin kalau tadi juga udah sih kasih tips ya. Kita ngapain lagi berarti sekarang ya? udah dipaparkan semuanya ya kayaknya tadi. Nah untuk ini deh bro, pesan mungkin ke kawan-kawan kita atau masyarakat lain untuk menyikapi tentang keberadaan hewan-hewan ini seperti apa. Karena kalau gue sendiri kan cenderungnya gini sih. Ketika misalnya menemukan kayak kemarin baru kasus contoh kayak tetangga gitu kan nemu ular ijo sama tuh kayak yang tadi dipraktekin gitu kan. Mereka kan pengennya dibunuh nih. Kalau gue sendiri nggak tahu nih. Karena mungkin basicnya pecinta hewan gitu kan ya. Jadi nggak tega kalau mau matiin itu ular gitu. Jadi memang cenderung kayak tadi caranya tuh sama sapu ituin aja di waktu itu dibuang juga karena kan dekat rumah kan dekat sungai. Di sebelah sungai juga itu kan ada sawah sama kayak pohon-pohon gede juga. Gue buang ke sana. Nah, untuk masyarakat sendiri nih supaya apa ya? Kesadaran mereka bahwa ini hewan ini sama loh makhluk hidup gitu. Jangan sembarangan main bunuh, jangan sembarangan itu kayak gimana nih, Bro? Sebenarnya sulit ya untuk berada di posisi ini, dikasih pertanyaan kayak gini tuh ribet nih. Iya. Soalnya kita di satu sisi bertentangan, di satu sisi demi keamanan masyarakatnya. Nah itu. Gini menyikapinya ya cukup gini aja. Kalau misalnya kalian udah nonton ini, ya boleh dipraktekin cara yang tadi. Kalau misalnya sebenarnya ular tuh banyak banget jenisnya, dari mulai yang berbahaya, menengah sama yang tidak berbisa itu. Nah rata-rata yang malah yang masuk ke pemukiman itu jenis ular yang berbisa rata-rata ya. Saya nggak bilang semuanya. Rata-rata contoh kayak ular kobra ataupun ular tanah mungkin. Kadang-kadang kan ular tanah juga suka ada ditemukan di pemukiman gitu. Nah kalau misalnya kalian bisa mempraktekkan yang tadi sedikit lebih berani lah setelah menonton ini tuh mungkin aja nggak sampai harus dibunuh karena ular malah menganggap kita tuh sebagai musuh. Jadi dia malah kabur ketakutan. Kita tuh pemangsa ya. Kita tuh malah disangka pemangsa sama si ular. Padahal kita kan nggak itu. Ya gara-gara paradigma masyarakat mungkin masih menganggap kalau misalnya bertemu ular tuh harus dibunuh. Iya. Misalnya kalian bisa melakukan yang tadi, simpel kan yang tadi juga nggak sulit lah istilahnya. Saya juga pernah berapa kali soalnya kayak gitu. Dengan cara itu kan sedikitnya menjaga ekosistem. Betul. Jadi rantai makanan tetap terjaga lah. Contoh misalnya ada ular, ya berarti tikus bakal dimangsa juga. Kalau misalnya di rumahnya ada tikus. Kalau misalnya usahakan kalau itu di rumahnya jangan sampai ada tikus lah karena tikus salah satu makanan kesukaan ular. Ya intinya harus bersih aja lingkungan kita ya. Insya Allah nggak bakal kemasukan ular sih. Mantap. Oke, thank you bro udah hadir di sini dan menjelaskan ke kita semuanya ya soal cerita pribadi sendiri juga dan juga tadi tips-tipsnya nih kalau menghadapi ada ular yang masuk karena sebagai catatan tadi seperti disebutkan kan bahwa akhir-akhir tahun nih lagi rame-ramenya nih biasanya ya. Siap-siap aja ya. Jadi kalau misalnya setidaknya kalau misalnya kamu udah nonton video ini sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Thank you Bang Chan. Dari tadi gue gak panggil Bang Chan mulu nih. Padahal dia minta dipromoin akun YouTube-nya. Nah untuk kalian juga yang pengen tahu soal cerita-cerita Bang Chan juga dan juga koleksi-koleksi dia dan apa istilahnya video-video dia bisa mampir di akun YouTube channel dia di mana Bang? Bang Chan Korci TV. Akun sosial medianya dong sebutin juga. Kalau untuk di Facebook saya bisa buka aja Bang Chan. Atau grup juga ada komunitas reptil Cianjur. Jadi di situ saya bikin grup untuk orang-orang yang pengen menerangkan tentang jenis-jenis ular bisa langsung di grup itu. Dan itu dilakukan untuk share tentang jenis-jenis reptil bukan jual beli. Karena rata-rata sekarang rata-rata grup sekarang tuh banyaknya jual beli. Iya sih, emang iya sih. Kalau untuk grup-grup di Facebook, reptil gitu, Facebook reptil gitu ya, kebanyakan jual beli emang. Saya ini kalau untuk jual beli enggak deh kayaknya. Jadi lebih ke arah pengetahuan mungkin dia ngasih edukasi ya ke kawan-kawan. Mantap. Instagram main nggak? Instagram boleh. Main juga ya. Chan Feriza. Sama buka juga Korci Cianjur. Di situ misalnya ada keluhan masyarakat yang mau yang rumahnya kemasukan ular terus ingin dibantu, kita siap. Bisa rescue juga bro? Kita bisa rescue juga. Wah mantap nih ya. Kalau masih dalam jangkauan kita juga kan terbagi di beberapa titik ya. Misalnya
rekan saya ada yang orang mana itu bisa bantu di situ. Oke. Jadi lumayan ada banyak lah penyebarannya ya kawan-kawan di sini. Mantap. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Bang Chan sudah hadir di podcast Cianjur Today kali ini ya. Saya udah diundang di sini. Tentu, dan mudah-mudahan kita punya bisa kerja sama lagi lebih ke depannya ya. Siap. Dan untuk kita kawan-kawan, kalau misalnya kamu punya pertanyaan juga bisa komen di akun Cianjur Today. Bisa komentar di bawah juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa juga follow akun YouTube-nya Bang Chan juga. Sampai di sini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.